Kenapa? Alasannya apa? Kok menanggapi? Apakah takut kredibilitasnya, elektabilitasnya menurun? Grosir katanya ya. Jadi bukan hanya penjual agama, tapi grosir agama. Mendukung salah satu paslon itu sudah jualan agama. Saya pastikan itu sudah jualan agama. Gus Idam ini kalau kita lihat ya, berbagai pernyataan-pernyataannya itu cenderung baperan ketika dikritik oleh netizen. Satu contoh dikritik oleh netizen, Gus penjual agama. Nah, kita tidak bisa pungkiri lah ya, saudara Gus bangsa tanah air banyak kok, tidak hanya Gus Idam yang menjual agama itu. Tergantung bagaimana definisi penjual agama itu sendiri. Kemudian Gus Idam ini baper, saudara Gus bangsa tanah air, baper dan kemudian menanggapi itu semua. Bahkan dia mengatakan bukan hanya jualan agama, tapi juga grosir. Bagaimana videonya? Kita akan lihat dulu, nanti kita akan kupas sedikit demi sedikit ya. Bagaimana Gus Idam itu menanggapi hal remeh-temeh, kecil. Itu menurut saya ya, tidak perlu ditanggapi. Kenapa? Alasannya apa? Kok menanggapi? Apakah takut kredibilitasnya, elektabilitasnya menurun? Kita nggak tahu ya. Mari kita simak dulu ya videonya ya. Kalau saya ditanya orang Gus Idam itu penjual agama atau enggak, grosir. Grosir katanya ya. Jadi bukan hanya penjual agama, tapi grosir agama. Itu luar biasa. Tapi grosir agama, saudara. Kalau saya penjual agama kan gitu, Pak. Penduduk ini tak tiketkan semua. Oh, yang dimaksud penjual agama menurut Gus Idam. Ya, tak buat ruangan, kemudian satu orang tak tarik 5.000. 5.000 awak mesti mampu, gelem masih ada. Oh, yang dimaksud definisi jualan agama menurut Gus Idam ini beda ya dengan para netizen ya. Karena kalau netizen mengatakan Gus Idam penjual agama, definisi penjual agama beda menurut mereka. Dari netizen satu ke netizen yang lain itu beda. Cara pandang terkait jualan agama itu beda. Nah, ini menurut Gus Idam mungkin seperti ini. Mungkin seperti ini. Dia menilai bahwa orang-orang ya, kalau saya jualan agama, nanti orang-orang yang mau ikut pengajian saya terkhusus di Markas Sabilu Taubah itu nanti saya kasih karcis ya. Masuknya itu menggunakan karcis 10.000, 20.000, 100.000 dan sebagainya. Itu menurut Gus Idam. Coba kita lanjut ya. Sesuk ada pengajian Gus Idam ning Malang atau ning di garasi Gus Bagong, tapi masuk harus bayar 10.000 kok. Aku sudah ikut foto karo Pak Budi. Itu yang dimaksud oleh Gus Idam bahwa penjualan agama itu kalau masuk ke pengajian itu membayar. Itu yang dimaksud jualan agama, kata Gus Idam. Oke, kita lanjut ya. Tapi kalau saat ini kayaknya Pak Budi itu yang ini ya guys ya. Ini yang di sampingnya ya. Dia bukan penjual agama, tapi grosir agama. Wah, grosir katanya. Ya, saudara Gus bangsa tanah air tentunya ya, kembali lagi kepada pembahasan tadi. Yang namanya definisi penjual agama menurut netizen tentunya berbeda-beda. Tidak hanya netizen lah, semua orang, cara pandang semua orang terkait Gus-Gus, kiai-kiai yang jual agama itu beda-beda. Nah, kalau Gus Idam menyimpulkan jualan agama itu seperti ini, ya tentunya ngapain para netizen itu komen kan? Ngapain para masyarakat itu komen? Enggak lah. Ya pengajian seperti itu ya umum, gratis ya, memang umum, memang sejak dari dulu. Mas Asyidi Idhasya Kasyida. Memang sejak dari dulu umum. Tapi yang dimaksud daripada kata jual agama yang disematkan oleh para Gus itu
disematkan pada Gus itu, apakah itu definisinya? Kan seperti itu. Yang namanya jualan agama itu tidak mungkin itu dia itu ngomong di depan publik. Itu contoh yang remeh-temeh, contoh yang terlihat saja, contoh yang bisa dianalisis secara logika saja oleh para jamaahnya, sehingga Gus Idham itu tidak diserang. Satu contoh ya, perspektif jualan agama. Misalkan pada 5 tahun sekali, kita sudah berhasil mengkonsolidasi massa yang begitu banyak, jamaah yang begitu banyak. Tapi ketika pemilihan gubernur, presiden, bupati, dan lain sebagainya, si pimpinan yang dipercaya oleh masyarakat, yang mempunyai massa banyak, entah itu Gus, kiai, ulama, dan lain sebagainya, mendukung salah satu paslon, itu sudah jualan agama. Saya pastikan itu sudah jualan agama. Satu contoh, Gus, kita pernah ya mendengar yang namanya Gus, ya, Gus Miftah. Ya. Gus Miftah pada satu ketika kampanye menyebarkan uang, walaupun di uang itu milik pribadi. Dia menyebarkan uang, mengkonsolidasi masyarakat untuk memilih salah satu paslon. Nah, kemudian ketika sudah menang, pondok pesantrennya itu dibangun oleh Menteri PUPR pada waktu itu. Dibangun oleh Menteri PUPR. Jadi politik balas budi ini memang sudah sampai ke ranah pondok pesantren dan gus-gus itu. Ini politik balas budi namanya. Nah, ini apakah tidak jualan agama namanya? Agama dijadikan sebagai magnet untuk mengumpulkan massa, mengumpulkan rakyat hanya untuk konsolidasi 5 tahun sekali. Itu perspektif saya ya, terkait penjualan agama itu seperti itu. Itu paling membahayakan. Karena apa? Karena belum tentu Gus Kiai yang mendukung salah satu paslon dan paslonnya mau mensejahterakan masyarakat, itu tanggung jawabnya besar. Sekarang ada satu Gus contoh ya, punya massa banyak sekali. Dia memilih salah satu paslon, kemudian paslon itu nyatanya munafik atau nyatanya itu tidak mensejahterakan rakyat, dia akan bertanggung jawab. Harusnya bertanggung jawab. Ya, contoh kemarin ya, ada masyarakat yang begitu tercekik oleh banyaknya hutang, tercekik oleh berbagai macam persoalan hidup. Tapi apakah mereka, para tokoh-tokoh agama ini yang mengunggul-unggulkan paslonnya ketika di 2024 kemarin berani bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah itu? Tidak berani. Dia lepas tangan. Apapun kebijakan-kebijakan yang ditorehkan oleh pentolannya, dukungannya terhadap salah satu paslon, didukung. Entah itu makanan bergizi yang belum tentu regulasinya baik, makanan bergizi yang tidak dilihat secara kesehatan, dia dukung. Pagar laut yang jelas-jelas meresahkan nelayan, dia dukung. Itu namanya jualan agama, saudara sebangsa tanah air. Jadi bahayanya di situ. Nggak mungkin lah dia mengambil contoh seperti itu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi kemarin dia mendukung salah satu paslon bupati ya. Nah, itu yang dimaksud oleh netizen, insya Allah ya, itu yang dimaksud oleh netizen jualan agama itu seperti itu. Jadi yang diharapkan masyarakat ketika salah satu paslon yang didukung dia itu menyeleweng ataupun melakukan hal-hal kejahatan, diingatkan, jangan malah didukung. Tanggung jawabnya besar karena Anda sebagai panutan umat, sebagai tokoh umat yang diikuti oleh masyarakat, kok tidak membela yang benar, kan seperti itu. Belum lagi ya persoalan nasab. Dia punya proporsional, dia punya posisi sebagai ulama untuk mengingatkan ulama lain. Tapi nyatanya apa? Dia seribu bahasa. Nah, ini kan contoh-contoh jualan agama menurut berbagai perspektif. Itu menurut saya. Kalau menurut yang lain nggak tahu. Modal jualan agama itu nggak tahu. Jadi saudaraku sebangsa setanah air, bukan ya artinya masyarakat ini ya mendefinisikan jualan agama itu menurut dia, bukan. Jadi perlu dipelajari lagi ya, apa yang dimaksud
jualan agama itu apa? Mungkin menurut Gus Idam seperti ini, tapi beda kalau menurut masyarakat yang lain. Kalau menurut yang mengkritik Gus Idam itu beda lagi.